Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur ketika hidup kita masih mempunyai sahabat, saudara, sanak famili. Relasi-relasi yang berharga dalam hidup kita, yang memberikan makna dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kita tidak dapat memperlakukan segala sesuatu dengan sama rasa dan sama rata. Mungkin kalimat ini saudara bisa tidak menyetujuinya, karena mungkin saudara berpikir sikap seperti itu adalah sikap yang tidak adil. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat kehidupan kita menghidupinya seperti itu bukan. Kita tidak dapat memperlakukan orang tua kita seperti kita memperlakukan teman kita bukan. Kita tidak dapat memperlakukan pasangan hidup kita seperti kita memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita bukan. Saudara, jikalau kita memperlakukan semuanya sama rata, sama rasa, maka kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Karena kita tahu ada perbedaan-perbedaan yang hakiki di dalamnya. Saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, mungkin kita sangat terkejut dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Namun saudara-saudara, jikalau kita memikirkannya baik-baik secara mendalam, kita akan memahami mengapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Saudara, mari kita renungkan mengapa Tuhan berkata seperti itu. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menekankan adanya perbedaan pandangan terhadap dirinya dari orang percaya dan dari dunia.
Dunia selalu menentang akan Yesus Kristus. Dunia selalu memusuhi Yesus Kristus. Atau setidaknya, dunia memberikan persepsi yang berbeda dengan firman Tuhan. Sedangkan kita sebagai orang percaya, maka kita menerima Yesus dengan iman kita, sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, dua pandangan yang berbeda ini membuat pemisahan antara orang percaya dengan dunia ini. Kita memang tidak mau ada pemisahan, tetapi itu yang terjadi. Saudara, tidak luput di dalam keluarga kita. Bisa saja anggota keluarga kita mempunyai perbedaan pandangan mengenai siapakah Yesus. Ada anggota keluarga yang bersikap keras dan menentang, sehingga akhirnya seperti ada sebuah pemisahan di dalam keluarga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal seperti ini adalah hal kenyataan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, supaya kita memiliki kesiapan hati, ketika yang menentang bukan orang lain, tetapi yang menentang mungkin anggota keluarga kita sendiri. Mungkin orang tua kita. Mungkin anak-anak kita. Mungkin saudara-saudara kandung kita. Kita tidak diajarkan untuk memusuhi mereka. Kita diajarkan Tuhan mengasihi mereka. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, kamu harus siap jikalau orang-orang terdekatmu menentang engkau bahkan dengan keras. Karena memang dunia selalu beroposisi dengan Tuhan Yesus dan tidak mau menerima apa yang dikatakan firman Tuhan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita mengenal Yesus sebagaimana kitab suci mengatakan kepada kita, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, siapakah Yesus, sehingga membuat Dia lebih terutama dari segala sesuatu. Saudara, di ayat 37 Tuhan katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, relasi antara anak dengan orang tua, rasa hormat anak kepada orang tua di dalam tataran manusia, itu adalah yang tertinggi, itu adalah yang terdekat, yang terlekat, dan tidak dapat ditiadakan. Kasih orang tua kepada anak-anak, itu adalah kasih yang tulus, yang tidak bisa tidak, orang tua pasti mengasihi dia. Tuhan Yesus ingin membandingkan hormat, kasih yang seperti itu jika dibandingkan dengan mengasihi Yesus dan menghormati Yesus. Maka dia berkata, jikalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada mengasihi Yesus, engkau tidak layak bagi dia. Jikalau engkau lebih mengasihi anak-anakmu daripada engkau mengasihi Yesus, engkau tidak layak baginya. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar kita membenci orang tua kita. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar kita tidak menghormati orang tua kita. Tuhan Yesus tidak sedang mendorong kita membenci anak-anak kita dan tidak peduli dengan anak-anak kita. Sama sekali tidak. Tapi Tuhan mengingatkan, ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara manusia
dengan Tuhan. Kita harus memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Lebih daripada kita memperlakukan manusia. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi manusia. Kita harus menaruh respek kepada Tuhan. Berbeda dengan respek kita kepada manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya ingin dikenal sebagai nabi. Tuhan Yesus tidak hanya ingin dikenal sebagai guru. Karena dia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jikalau kita tidak bisa mengasihi Allah sebagaimana Allah adanya, kita tidak layak bagi Dia. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, lebih daripada yang lain, sesungguhnya kita baru bisa belajar mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan inginkan kita mengasihi mereka. Menempatkan orang lain sebagaimana seharusnya. Mengasihi orang tua kita sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mempedulikan anak-anak kita sebagaimana kebenaran firman Tuhan menuntun kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Dialah Allah itu sendiri. Mari kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Tidak sebagian-sebagian, tidak dengan setengah hati. Karena Tuhan, Dialah yang memiliki hidup kita. Bukankah Dia yang menciptakan kita? Bahkan Dia yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau engkau dan saya tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak layak bagi Dia. Karena kita tidak bersikap kepadanya sebagaimana adanya Dia. Dia adalah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita melalui firman Tuhan. Kita tidak dapat hidup dengan melayani dua Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak bagiku. Saudara, apa artinya bagi kita? Saudara, artinya adalah seberapa jauh engkau mempunyai komitmen kepada Tuhan. Apakah engkau rela membayar harga ketika engkau mengikut Dia? Saudara, membayar harga menunjukkan satu ikatan yang total kepada Tuhan kita. Membayar harga menggambarkan kita rela melayani Dia. Bahkan ketika ada pengorbanan yang harus saya perbuat. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Kita hanya bisa melayani satu Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus, Dia patut menerima seluruh pelayanan kita kepada Dia. Dan tidak boleh ada yang lain yang setara dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memikul salib karena Kristus adalah sesuatu kehormatan dan kemuliaan. Karena kita melakukannya bagi Tuhan yang memiliki kita, yang menebus hidup kita, yang melampaui ciptaan ini. Dan Dialah tujuan hidup kita. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Sehingga kita bisa melihat sikap-sikap kita yang patut, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan kita tidak mendua hati. Dengan demikian, kita pun bisa bersikap yang patut
kepada keluarga kita, kepada orang lain. Sebagaimana yang Tuhan ingin dalam hidup kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, kami bisa terkejut. Namun setelah kami merenungkannya, sesungguhnya Tuhan Yesus, Engkau sedang menyiapkan hati kami menghadapi tentangan-tentangan karena Tuhan Yesus. Bukan berarti kami harus membenci orang menentang kami. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kami supaya kami mendoakan orang yang menganiaya kami. Supaya kami mengasihi orang yang membenci kami. Bahkan kami mengasihi, memberkati musuh-musuh kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Karena Engkau adalah Tuhan, maka Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang boleh setara dengan Engkau. Namun kami bersyukur Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, Tuhan menuntun kami untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Ya Tuhan, ketika kami ada kesulitan karena kami mengikut Engkau, ketika kami mengalami penderitaan karena kami mengikut Engkau, ya Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, Engkau layak menerima semuanya itu. Adalah sebuah kehormatan, boleh melayani Tuhan yang mengatasi seluruh ciptaan, yang memiliki hidup kami, yang sudah menebus kami, dan kami boleh mengabdi kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan, boleh melayani Tuhan di hidup kami dan seumur hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak ada kekuatan berjalan sendiri. Kami tidak sanggup menghadapi segala pergumulan sendiri. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama kami. Engkau menopang kami, Engkau berjalan di depan kami. Ajar kami selalu berharap pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.